Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina salihah anna Allah al-Karim يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, habibina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Hadratul ulama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami As-Sa'adah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, yarhamukumullah, seluruhnya yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini, dengan segala kesolehan kita, ibadah kita, ketaatan kita, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini dengan izinnya kita kembali bersama-sama berada di salah satu rumah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan satu anugerah besar, kenikmatannya yang sangat besar kembali Allah anugerahkan kepada kita pagi hari ini. Kita baru saja melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul subhi berjamaah. Sungguh sangat menyenangkan kita, sungguh sangat menggembirakan kita tentunya, karena bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, hamba-hamba saleh seperti kita, ketika kita direzekikan Allah melakukan sebuah kesolehan, suatu ibadah, maka pasti ada kepuasan hati tersendiri, karena kita merasa dekat dengan Allah, Allah bersama kita, dan apalagi teringat akan hadiah-hadiah yang dijanjikan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau teringat sekali lagi Pak, betapa seperti apa kita gembira pagi hari ini dengan sholat sunnah fajar saja sudah kita raih dunia dan isinya. Betul tidak? Dengan sholat sunnahnya saja yang kita lakukan sebelum sholat subuh, dunia dan isinya telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu dalam suatu hadis, ya, saya hanya teringat terlebih dahulu dalam sebuah hadis yang khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad satu kali. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud dan termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau hadis Imam Ali karramallahu wajhah, jika rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun sekali, kemudian rakaat keduanya qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama tasaddaqa bimil'id dunya dhahaba, maka sama seperti sedekah emas sepenuh dunia. Allah subhanallah. Kapan kita punya emas sebanyak itu, Pak? Hah? Untuk punya emas 1 kilo saja sudah ada berat ya Pak ya. 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo saja sudah seperti apa kita punya harta ya. Ya kalau emas sih memang berpuluh-puluh kilo Pak. Ya, timbangannya emas berapa kilo? Emas apa Pak? Nah, iya, kalau emas Jawa itu ya 50-an kilo gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Faka'annama tasaddaqa bimil'id dunya dhahaba. Ya, seolah-olah dia atau sama dengan ka'annama, sama dengan dia sedekah emas seberat atau sepenuh dunia. Jadi kalau tadi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya, ya bayangkan dunia dan isinya Pak. Ini penuh dengan emas, itu sedekahkan Pak. Ya. Salah satu asrar daripada hadis Nabi SAW semacam ini rahasianya. Ya iya betul Pak. Bagaimana Nabi tidak bersabda semacam itu? Sebesar apapun dunia, itu ada batas akhir. Tidak ada dunia yang abadi. Betul tidak? Tidak ada semua. Ya. Semu tidak ada yang abadi. Itu dunia sebesar apapun. Dan sebesar-besarnya dunia, itu masih ada batas tingginya Pak. Ini namanya paling besar dia. Paling besarnya berapa? Ya. Tetapi ketika perbuatan amal soleh, ibadah yang kita lakukan telah masuk ke buku catatan amal soleh kita, baqin hatta yaumal qiyamah, itu kekal sampai hari kiamat. Makanya Bapak saudara-saudara sekalian, kalau teringat hadis ini, Masya Allah, kita membayangkan, Masya Allah, kita tidak akan pernah telat ya, kita tidak akan pernah terlewatkan itu melakukan 2 rakaat fajar sebelum subuh. Pokoknya jangan sampai sholat subuh kecuali sholat fajar terlebih dahulu. Ya bisa qobliyah subuh, bisa rakaatail fajr. Cuman kadang-kadang saya suka mendapatkan, wallahu a'lam, mungkin ada penjelasannya di kitab mana atau dituntunannya di mana, ya silakan saja Pak. Ya, Ibu rahimakumullah. Sebenarnya kalau yang saya pahami dalam ibadatul ahkam, yaitu dibahas tentang 2 rakaat fajar itu memang sebelum subuh itu tidak ada sholat lain Pak. Saya pernah mendapatkan orang sholat itu setelah adzan itu dia agak cepat-cepat sholatnya. Jadi di saf di tengah sholat, setelah itu maju sholat lagi, setelah itu maju sholat lagi, kemudian maju sholat lagi. Jadi setelah adzan sampai sholat subuh itu beberapa kali sholat ya. Itu tidak, itu sebenarnya itu hanya 2 rakaat itu saja. Bahkan surahnya pun Aisyah radhiyallahu anha itu yang menjelaskan, surah Nabi SAW yang dibaca itu ya cuma itu, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Bahkan kalau waktu masih luas
dari sholat itu, karena Bapak tahiyatul masjidnya sudah sebelum sholat, sebelum adzan gitu ya. Sebelum adzan sudah sampai, sudah tahiyatul masjid. Selesai adzan ya tinggal sholat sunnah fajar, tinggal rakaatil fajarnya. Waktu selesai sholat masih panjang. Itu ada ijazah Nabi SAW. Kalau bisa membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah mi'at marrah, 100 kali. Kalau itu dibaca antara semua rakaat fajar sampai subuh, ja'alallahu lahu dunya, ja'alallahu lahu dunya saghiratan marhumatan lah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan jadikan dunia ini menyerah kepada orang tersebut. Dunia ini bertekuk lutut kepada orang tersebut. Allah yang karim, hadirin rahimakumullah, yang berbahaya itu kalau kita menyerah kepada dunia, betul. Kalau kita bertekuk lutut terhadap dunia ini baru bahaya. Oh, kalau sebaliknya, masya Allah, berarti dunia ini kita yang memimpin. Dunia ini kita yang ngatur. Yang berbahaya itu kalau kita diatur oleh dunia. Ya, kalau kita sebagai sopirnya, setirnya kita yang pegang, Pak, remote-nya kita yang pegang, aman. Tapi kalau kita yang disetir, ya, ini masya Allah. Sedangkan dunia, masya Allah, dengan gemerlapnya, lihat gitu ya. Maka disinilah banyak orang-orang yang tertipu dalam kehidupan itu dengan gemerlapnya dunia. Oleh karena hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, pagi hari ini mari kita kembali mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pentingnya kita berhati-hati supaya jangan menjadi korban penipuan. Ya, gak enak menjadi korban penipuan, betul. Penipu kalau datang kemudian kita menjadi tertipu, kita jadi korban, ya namanya korban, Pak. Tidak ada enaknya, Masya Allah ya, azab itu, tersiksa kita itu ya. Syaratnya bagaimana? Jadi kalau Imam Ghazali itu menyebutkan dari awal itu, sebenarnya yang ditawarkan dalam hidup ini dua. Ada yang disebut as-sa'adah, ada yang disebut dengan as-syaqawah. Ya, sa'adah ini sesuai dengan masjidnya ya. Masjid Jami As-Sa'adah. Ya, beliau mengatakan begitu. Jadi maukah kita menjadi orang yang senang, bahagia, gembira, sukses? Ya, itu namanya As-Sa'adah. Atau sebaliknya syaqawah. Lawannya As-Sa'adah syaqawah. Orang yang sengsara, orang yang gagal, orang yang tertipu. Maukah ini yang terjadi kepada kita? Jadi kita ditawarkan dua ini, Pak, dalam hidup ini. Mau sa'adah atau syaqawah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, syaratnya supaya kita selamat dari syaqawah dan supaya kita betul-betul meraih as-sa'adah, maka hadirin rahimakumullah, beliau katakan, idza amiltum a'malan fataftinu fiha. Maka kalau ketika kau melakukan suatu amal, ya, amal apapun yang dilakukan, maka cerdaslah. Nah, syaratnya cerdas, Pak. Ya iya, orang kalau cerdas datang penipu, ketipu gak? Namanya cerdas, ya gak bakal ketipu. Tapi biasanya orang-orang ketipu itu karena memang kurang cerdas, Pak. Namanya ketipu ya. Inilah fataftinu. Maka fataftinu itu artinya sama dengan fatanah. Maka sifat para nabi itu fatanah. Makanya tidak ada nabi yang tertipu. Karena nabi itu ya fatanah dengan sifat cerdasnya. Ya. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, insyaallah kita semua ini hamba-hamba yang fatanah, hamba-hamba cerdas dan berada di naungan as-sa'adah. Ya. Oh, masya Allah. Ya, taqabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, ya, sedangkan bentuk-bentuk daripada yang tertipu itu, ya, kalau kita lihat ayat Al-Qur'an ada dua contoh
yang di dalam bahasa Arab huruf kaf itu biasanya diartikan seperti. Ya, sekalipun seperti itu dalam bahasa Arab tidak hanya kaf saja. Jadi kalau kaf itu biasanya kalau ada di awal itu seperti, tapi kalau di akhir biasanya engkau, kamu, kau ya. Ya, innaka, ya, minka dan seterusnya, bika dan seterusnya itu di akhir. Tapi ketika ada di depan, ka'annama, kal qamar, kal badri, ya, kasyamsi, itu seperti, seolah-olah, itu seperti tukar. Dalam Al-Quran itu diantaranya sekian banyak itu ada dua yang teringat yang diungkap oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Itu di surah An-Nur ada ayat kamishkatin fiha misbah. Kemudian ya, ada lagi kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjin min fawqihi sahab. Ada kamishkatin, ada kadzulumatin. Sama-sama kah di depannya itu, Pak? Alhamdulillah, rahmatullah. Ya. Yang artinya lagi orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang cerdas tadi itu, yaitu seperti itu, kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah kaca yang di dalamnya itu ada lampu yang sangat terang dan indah. Itu diri orang-orang yang fatanah, orang-orang yang cerdas. Para nabi itu semacam itu. Pada diri nabi itu ada lampu yang terang. Makanya yang menikmati lampu ini bukan cuma orang yang punya lampu itu saja, tapi orang sekitarnya. Insyaallah diterangi, Pak. Sudah dia terang dan menerangi. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Ada di sebuah kaca. Tapi sebaliknya orang-orang yang syaqawah, ya, kebalikan sa'adah ini, kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu min fawqihi sahab. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti gelap di dalam gelap. Ya, gelap di balik kegelapan. Bahkan di situ diartikan gelapnya di bawah laut. Yang di atas permukaan laut itu ada sahab, ada awan. Awannya tebal. Ya kalau air itu disinari matahari, ya bisa nembus ke dasar, Pak. Terang begitu kan ya. Coba kalau di atasnya gelap, atau mungkin malam hari masuk ke dalam air, ke dalam laut itu gelap tak kira-kira? Nah, jadi gelap di atas gelap. Sudah gelap kalau di dalam air, Pak. Itu tidak akan dengar apa-apa kita dengan suara di atas air itu. Betul? Iya, kalau kita gelap bukan di dalam air, mungkin pendengarannya masih dengan suara. Betul ya? Gelapin maksud ini gelap, kita di dalamnya kalau ada suara dengar nggak? Dengar, karena kita bukan di dalam laut, bukan di dalam air. Tapi kalau sudah gelap di bawah air, sudah gelap tidak dengar. Disinilah orang-orang syaqawah sulit untuk mendengar segala kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, ini tugas kita. Singkirkan syaqawah dengan segala kesabaran kita, dan kita datangkan sa'adah juga dengan segala kesabaran kita. Hadirin rahimakumullah, ya ini teringat pagi hari ini mestinya kita sudah puasa ya. Ya, pikirannya sebelumnya mungkin, atau mungkin di antara kita ada juga yang puasa ya, karena memang ada dua ini Pak sekarang ini. Ya, saya masih disiapin air minum ini Pak. Ya. Oh enggak, saya belum puasa ya. Saya belum puasa, saya selama ini biasa ikut pemerintah Pak. Ya, adapun ada dua, yaitu pertanggungjawabannya masing-masing. Insya Allah semua dibenarkan oleh Allah itu ya. Karena kebenaran, kalau kita lihat ada suatu hadis, ana inda dhanni 'abdi, dengan ilmunya itu diterima oleh Allah Pak. Insya Allah ya. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya, betul? Iya, tidak perlu semacam itu, masing-masing punya dalil. Nah, dengan dalilnya itu akhirnya menjadi ilmu. Dengan ilmunya bisa berdalil, artinya punya suatu keyakinan. Inilah keyakinan. Apa kata Nabi? Da' ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan sampai datang yang meyakinkan. Jadi kalau memang keyakinan semacam itu, ya Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi. Aku tergantung kepada keyakinan hamba-Ku. Jadi terima oleh Allah Pak. Apalagi cuma di awal. Yang agak rancu itu kalau di akhir ya.
Kalau di akhir Ramadan ya itu memang agak rancu, itu antara haram dan halal masalahnya, antara haram dan wajib. Tapi kalau di awal ini rasanya tidak. Kalau hari ini jatuhnya hari Syak, mohon maaf ya Pak, kalau hari ini jatuhnya hari Syak misalnya, ya betul, di hari Syak itu memang ada larangan berpuasa. Tapi rasanya kepada kita itu tidak ada yang Syak. Yang puasa merasa yakin ini hari Ramadan, betul tidak? Yang tidak berpuasa yakin ini belum. Ya pokoknya kita makmuman itu tidak masalah, betul ya? Kita sebagai makmum tidak masalah. Sudah ada yang puasa Pak? Hah? Di masjid ini sudah ada yang puasa Pak? Sudah ada? Ya, silakan, tidak masalah. Mungkin sebelum tarawih ya mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuma ya rasanya yang sangat menyayangkan itu tafarruqnya saja. Ya berpecahnya ini kan ada dua itu saja. Soal di mata Allah, indah Allah. Oh, ada orang terlihat sholatnya khusyuk, belum tentu diterima oleh Allah. Karena cuma orang yang melihat dia khusyuk. Allah melihat khusyuk enggak? Betul. Ya, ada orang bacaannya bagus, belum tentu itu Allah. Jangan-jangan bacaan bagusnya itu hanya hanajirah, hanya sampai tenggorokannya saja. Ya, tapi ada orang sholatnya, kata orang ini sholatnya orang seperti itu. Wallahu a'lam di sisi Allah Pak. Ya cuman kita mari zahiriyahnya mari kita baguskan, karena itu buah daripada batin. Kalau zahirnya bagus biasanya itu buah daripada batinnya yang bagus. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak masalah. Cuman ikut waliul amri atau wa ulil amri itu sebenarnya memang satu perintah Allah. Kalau saya lebih kepada pemerintah itu dalam hal ru'yatul hilal itu pemerintah lebih kalau saya lebih bisa diikuti. Jadi ulil amri ini berlaku di sini. Kenapa? Karena pemerintah tidak hanya pemerintah saja, tapi para ulama. Betul tidak? Yang menentukan tim isbat ru'yatul hilal itu para ulama dalam negeri luar negeri. Ya. Nah itu tidak masalah Pak ya. Jadi takutnya ini menjadi tidak mustahil menjadi perdebatan gitu ya. Tidak perlu Pak, insyaallah. Ya, walaupun besok awal Ramadan akan sebulan itu ada 29, ada 30 Pak. Nanti kurang lebih tanggal 2 ya tanggal 1 mungkin tanggal 1 atau tanggal 2 Pak Mei ya. Itu Aid, itu hari Senin, itu yang puasa hari Ahad 29. Benar? Iya kan? Yang puasa Sabtu sekarang 30. Ya benar juga Pak. Tidak ada yang salah, betul ya? Insyaallah. Ya kecuali nanti yang memang ada dua aibnya, nah ya saya wallah alam itu ya. Nah taqabbalallah, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai ada dua, nah ini yang agak rancu. Yang satu sudah haram puasa, yang satu masih wajib puasa. Nah, gitu. Wallahu alam kalau ini Pak. Dan kalau di awal ini tidak masalah ya. Ya tidak masalah Pak. Jadi kita mohon kepada Allah nanti di Idul Fitri kita bersama-sama seluruhnya ya, satu negeri ini insyaallah kita bersama-sama. Baik, alhamdulillah. Kembali kepada kajian kita. Ya, dikatakan bentuk orang-orang yang tertipu itu banyak sekali. Ada ulama dengan keulamaannya bisa tertipu dengan ilmunya, ahlul ilmi. Bahkan bisa jadi ahlul ilmi, ahlul ibadah. Orang yang ahli ibadah itu tertipu dengan ibadahnya. Wah ini detail sekali nanti dan masih panjang dalam kitab ini ya. Hanya bentuknya saja Pak ya, salah satu contohnya saja. Jangan dikira orang sholat itu tidak tertipu dengan sholatnya. Dia merasa benar dengan sholatnya itu, ternyata salah Pak. Ya mungkin diantaranya karena kurang khatanah tadi. Dia tidak cerdas Pak. Salah atau kurang ilmu dan seterusnya. Alhamdulillah. Rasanya tidak akan terjadi kepada kita semua yang hadir ini. Bapak Ibu rahimahullah ya. Ya cuma alhamdulillah yang paling tinggi dan paling sensitif terjadi tertipu itu soal hati. Ya, soal hati. Kau sholat dengan kehusyuannya. Ya Allah sensitif sekali Pak. Orang itu bisa ujub dengan perbuatannya, dengan riya, dengan perbuatannya itu Pak. Ada sensitifnya orang yang membaca, berkata-kata, ceramah, ngomong, nyanyi dan seterusnya ya. Bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Para ulama juga demikian dengan ilmunya.
Apalagi aulia, orang-orang yang banyak hartanya. Ada nggak orang tertipu dengan hartanya? Orang kaya tertipu dengan hartanya? Ada apa? Ya. Bangun masjid, masjid dibangun sendirian. Bukan cuma satu masjid, sekian banyak masjid dia bangun. Tapi kalau dibuat membangunnya itu duit haram, ada pahalanya nggak? Nggak ada, Pak. Kalau dibuat membangun masjid, pergi haji, umroh berulang-ulang, sedekahnya banyak. Tapi kalau itu duit haram, ya tidak ada gunanya, Pak. Bagi yang mengeluarkan itu, ya, bagi yang punya harta. Ya kalau soal orang yang memanfaatkannya nggak masalah, Pak. Kecuali tahu bahwa itu hasil bagian daripada haram, ya benar kita diberikan, ya jelas ya. Misalnya hasil menang judi atau hasil curian, ya jelas sama saja, Pak. Ya, tapi kalau tidak, ada masjid dibangun oleh seorang yang hasil haram, ya jangan ditolak oleh pengurus masjid. Dibeliin karpet, Pak, misalnya, terus sholatnya tidak sah di masjid itu, ya juga. Itu bendanya suci, ya. Kita nggak tahu itu dari mana, tapi ini urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tertipu sebenarnya orang-orang semacam itu, Pak. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi man ra'al munkar ma'rufa. Orang-orang yang melihat suatu munkar itu dianggap kebaikan. Atau sebaliknya, kebaikan dianggap munkar. Ya, ini tertipu. Makanya kita menyikapi, kita berfatwa, kita menetapkan sesuatu, hati-hati. Saya kurang tahu ketetapan di masa pandemi yang lalu. Ini insya Allah pandemi sudah berakhir. Insya Allah ya, kalau soal kehati-hatian kita kesehatan silakan terus, Pak. Karena virus itu sampai kapanpun tetap ada, ya kan? Ya cuma kalau Allah kasih kekuatan kita kan selamat kita, ya, tidak masalah. Ya, prokes kesehatan ya ikhtiar, silakan dilanjutkan. Selama ini berapa banyak ketetapan-ketetapan yang dilakukan? Ya, yang dalilnya semua darurat, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah. Cuma takutnya itu, Pak, menetapkan sesuatu sebenarnya mungkar, ternyata dikiranya ma'ruf. Begini yang baik, begini yang baik, begini yang baik, padahal itu tidak baik. Maka termasuk ya cara selama ini ya terlepas daripada masa darurat itu, ya Pak, ya. Iya, salaman dirubah caranya semacam itu. Saya agak habis pikir itu kalau salaman yang ada kan salaman begitu. Hah? Pernah lihat ada orang salaman begini? Iya, ada yang bilang, wah, ya karena dia mungkin ya guru silat, begitu mau salaman, wah, ya, masya Allah. Jadi yang salaman ini ya, apa itu? Sikunya. Ya Allah, ini hadirin rahmatullah, tidak. Ini merubah itu tatanan Islam, cara dalam Islam. Salaman Nabi SAW itu tidak nyentuh, bukan menyentuh, tapi memegang. Itu Nabi SAW memegang. Dan Nabi SAW kalau bersalaman, Nabi tidak melepas terlebih dahulu, kecuali dilepas duluan oleh orang tersebut. Dan yang paling utama orang salaman itu yang afdal, yang menjulurkan tangan terlebih dahulu, kemudian pegang. Ya cuma kalau ini dipraktekkan karena pengen afdal, Pak, saling salaman nggak mau lepas, Pak. Nggak mau saling lepas, Pak, ya kelamaan salamannya nanti, Pak, ya. Nah, ini kalau dijelaskan tentang salaman Nabi, Nabi tidak mempedulikan siapa yang datang di hadapan Nabi, salaman Nabi sama. Pejabat yang datang sama, orang miskin yang datang sama. Tidak pilih-pilih orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua dihormati, semua disalami. Iya, selama ini ya kalau cuma begini nih masih namanya kita nggak nyampe dari acara jauh barangkali ya masih mendingan lah ya. Iya, tapi kalau sudah dekat itu semacam itu, Pak, mungkin ke depan ya kita sudah tidak takut lagi lah salaman yang normal, betul tidak ya? Insya Allah ya, aman ya, kita merasa aman. Apalagi di dalam masjid, Pak, hadisnya sudah saya bahas pertemuan kemarin itu ya, di tarhib ya, tarhib Ramadan ya, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan di masjid itu, keamanan, ketentraman. Kalau takdir itu harus terjadi, terjadilah. Tapi kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selama ini sedih saya kalau jangan ke masjid, bahaya.
Selama ini kan pernah kita dengar begitu barangkali Pak. Ya Allah sedih saya itu. Ya Allah masjid tempatnya membahayakan. Tidak ada masjid tempat bahaya Pak. Ya cuma kalau waspada ke masjid hati-hati. Ya ikhtiar kesehatan dilakukan boleh. Ya kalau itu sih silakan. Insya Allah ke depan kita sudah biasa. Masya Allah di masjid ini Masya Allah rapatnya sholat itu sudah dilakukan. Taqabbalallah. Kita lanjutkan semacam itu Pak. Insya Allah semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Man ra'al munkar ma'rufah. Orang melihat munkar itu ternyata ma'ruf, baik. Itu dianggapnya suatu kebaikan. Ya. Wa minhum man lam yumayyiz baina ma yas'a fihi li nafsihi wa baina ma yas'a fihi lillahi ta'ala. Nah ini dia yang tadi saya sampaikan. Ada sebagian mereka itu tertipunya adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan antara yang dilakukan ini untuk orang atau untuk Allah. Ya, dia kerjain aja. Padahal sebenarnya, ya sekalipun mana sih kita melakukan sesuatu yang bukan untuk Allah itu yang mana? Rasanya bagi kita orang beriman tidak ada. Kalau itu suatu kebaikan, suatu keburukan, tidak mungkin kita melakukannya. Ya, kalau kita nolongin orang, itu ibadah kan? Ya jelas itu ma yas'a bainahu wa bainallahi ta'ala. Itu perbuatan yang dia lakukan antara dia dan Allah. Ya perbuatannya ya untuk orang manfaatnya yang merasakan. Ya. Kal wa'idil ladzi warduhul qabul wal jah. Misalnya ini orang yang biasa tampil di hadapan orang banyak, entah melakukan apa dia, ceramah, baca Quran dan seterusnya dengan suaranya indah, tampil disaksikan oleh sekian banyak. Bahkan ada siaran langsungnya live di seluruh dunia. Masya Allah. Apa yang terjadi pada saat itu? Hanya al-qabul, warduhul qabul wal jah. Takut ini Pak, supaya diterima oleh jamaah, supaya diterima oleh pendengar, pemirsa. Al-jah, jah itu artinya apa? Penghormatan yang dia inginkan. Bisa jadi Pak. Makanya hadirin rahimahullah, orang-orang semacam ini adalah orang-orang tertipu. Wa man yatrukul aham wa yashtagil bi ghairihi. Ada lagi kadang-kadang orang itu melakukan yang kurang penting, meninggalkan yang penting. Ini hati-hati kita menimbang. Melakukan yang tidak penting, yang penting ditinggalkan. Yushghilu minal ham wa yatrukul aham. Ada ham, ada aham. Ya, ham pun itu penting. Ya, muhim itu penting. Ada lagi ahamma. Ahammu lebih penting. Ya Allah, ada baik, ada lebih baik. Di hadapan kita kan selalu begitu. Alhamdulillah, rahmatullah. Betul tidak? Ada yang kita kadang-kadang dua. Ini baik, ini baik. Yang mana harus kita lakukan? Yang lebih baik. Ini utama, ini lebih utama. Jelas yang lebih utama. Tapi kalau sudah jelas dua, ya, ini bahaya. Ya ini manfaat, ini mudarat, ya jelas kita pasti tahu itu manfaat ya yang kita lakukan. Cuman kadang-kadang dua-duanya ada mudarat, tapi manfaat pun ada. Cuman lebih besarnya mana ini kira-kira? Dan inilah pertimbangan supaya kita tidak tertipu. Makanya ada adat, ada budaya, ada syariat agama. Ini kadang-kadang dalam suatu acara itu menjadi satu. Betul tidak? Nah ini hati-hati Pak. Wah dia fanatiknya dengan adat tinggi sekali, luar biasa. Nah bisa ditinggalkan bagi dia adat itu. Ya silahkan, selagi tidak bertentangan dengan syariat agama. Betul tidak? Nah ini Pak. Tapi kalau sudah dilarang oleh syariat agama kita, ya mari kita alhamdulillah ya kita waspada, kita hati-hati. Ini maksudnya di sini Pak. Banyak sekali hal-hal semacam ini. Ya bahkan ya ada sebuah penjelasan hadirin rahimakumullah, kalau kita mendengar adzan, ya kita mendengar adzan, kemudian kita membaca Al-Quran, ya maka apa yang kita lakukan dulu? Yang didahulukan jawab adzan, berhenti dulu baca Qurannya. Nah ini kaidahnya, ada yang habis waktunya
ada yang tidak habis waktunya, Pak. Ya, waktu itu ada terbatas. Ya, haddul awqat dengan la yuhaddu bil awqat, la tuhaddu bil awqat. Jadi ada yang memang dibatasi dengan waktu, ada yang tidak terbatas dengan waktu. Baca Quran itu kapan saja, zikiran itu kapan saja, ceramah ngomong ini nanti masih bisa lanjut. Makanya kalau ngaji, pengajian, ceramah begini, kemudian adzan, pada maghrib, adzan isya, ya berhenti dulu. Nanti boleh lanjutkan, betul tidak? Kenapa? Karena menjawab adzan itu habis waktunya begitu adzan selesai. Betul? Iya, kalau kita diterusin dulu baca Qur'annya, nanti baru jawab adzan ya nggak bisa, Pak. Ya, ini biasa kita lakukan semacam itu. Nah, kecuali sholat. Ya kalau sholatnya duluan sholat kita daripada adzan, nah itu teruskan sholatnya. Tapi kalau duluan adzan, kita baru masuk masjid, ya jangan sholat dulu. Kalau mau melakukan tahiyatul masjid, ya jangan duduk. Makanya kadang-kadang orang adzan itu orang berdiri ya, berdiri nunggu adzan. Kenapa? Karena dia berharap ingin tahiyatul masjid. Kalau sampai duduk, itu gugur. Tahiyatul masjidnya sudah bukan gugur, Pak, habis. Ya, tidak lagi melakukan tahiyatul masjid kalau sampai duduk. Karena Nabi mengatakan, la yajlis idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Kalau masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kecuali duduknya ya duduk darurat atau mungkin sebentar saja gitu ya. Hanya bisa mungkin salaman dan apa ya sudah berdiri itu masih bisa. Hadirin rahimahullah. Ini pertimbangan kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu itu. Ya. Wa minhum man yatrukul fardha wa yushghilu bin nafilah. Ini juga. Ada orang yang mementingkan sunnah tapi wajib tidak dipentingkan. Nah, ini masuk ini kepada Ramadan. Ya, Ramadan itu saya katakan di mana-mana itu puasa dengan tarawih itu satu paket yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Orang kalau puasa Ramadan mesti tarawih. Dua-duanya hanya disyariatkan di bulan Ramadan ini. Betul tidak? Tidak ada tarawih di luar Ramadan, tidak ada puasa wajib di luar Ramadan kecuali ada sebab saja. Hadirin rahimahullah. Orang puasa tidak tarawih sulit sempurna puasanya. Ya, sulit sempurna puasanya. Kalau kita tarawih puasa kita tarawih, insyaallah tertutupi ketidaksempurnaan puasa kita itu ditutup dengan sholat tarawih kita. Insyaallah. Makanya satu paket saya katakan. Tapi jangan dibalik. Masa rajin tarawih nggak puasa? Ada nggak kira-kira yang semacam ini, Pak? Tarawih datang duluan. Habis maghrib orang belum datang ke masjid datang dia tarawih. Pusaknya paling depan. Nggak pernah puasa. Ya ada ya Allah ya. Ini namanya tarkul fardhi. Ya yastaghilu bin nafilah. Wah ya tertipu orang semacam ini ketipu ini. Wajib ditinggal, sunnah dipentingkan ya Allah. Makanya tidak akan pernah ada arti orang zikir baca Quran semalaman kalau tidak sholat subuh. Gara-gara ngantuk dia tidak tidur itu. Tidak ada maknanya, Pak. Makanya saya sering menyampaikan di mana-mana. Itu saya ceramah di hadapan saudara-saudara kita tim sholawat gitu ya. Semalaman itu. Kadang-kadang ya ada atraksinya macam-macam itu. Oh hati-hati. Bacaan sholawatnya bagus. Fadilah keutamaan sholawat besar. Oh sholawat kalau dikaji sekian panjangnya wadah selesai sholawat Pak, panjang sekali. Keutamaannya luar biasa. Orang zikir yang lain belum tentu sholawat. Orang sholawat sama dengan zikir apapun. Paling tidak intinya itu. Orang zikir yang lain supaya diterima agar khusyuk dia dengan khusyuk. Tapi sholawat nggak khusyuk saja diterima oleh Allah. Itu sholawat. Tetapi sholawatnya panjang semalaman, jam 2, jam 3 baru selesai. Kemudian dia ngantuk tidur, tidak sholat subuh, marduk itu sholawatnya. Ditolak sholawatnya, Pak. Ya Allah, ya. Kenapa? Karena ini sholawat yang panjang itu menyebabkan menghilangkan wajib. Iya, apalagi yang lain-lain, Pak. Makanya hati-hati orang yang sahirul layali. Apa sahirul layali itu? Melek waktu malam, Pak. Ya,
ada ahli sahiran layali. Tukang melek waktu malam-malam tidak tidur, Pak. Entah dengan perbuatannya, tugasnya apa. Apa biasanya kalau melek-melek malam itu, Pak? Macam-macam, ada karambol, ada catur, ada apa lagi, Pak? Di pos-pos itu di mana itu ya? Di rumah tadi mana, di masjid dimanapun. Nah ini hati-hati. Ya belum tentu meleknya itu suatu hal ya dosa, kesalahan. Tapi apalagi kelalaian ya. Ya tapi kalau itu menghilangkan sholat subuh, itu melek malamnya itu haram. Tidak, Pak, makanya lebih dianjurkan kita. Kenapa dianjurkan? Sampai ada qailulah. Qailulah itu tidur sebentar siang hari. Bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Ya, kalau banyak dibahas sebelum zuhur, tapi sulit kita tidur sebelum zuhur ya. Tapi ba'da zuhur yang umumnya, ba'da zuhur. Nah itu untuk apa? Untuk membantu tahajud di malam hari tidak sampai menghilangkan subuhnya. Makanya dianjurkan Pak ya cepat istirahat supaya bisa tahajud dan bisa subuh itu. Hadirin rahimahullah. Ini dia panjang dalam hal ini contoh-contohnya ya. Yatrukul fardha wa yashtaghilu bin nafilah. Ya makanya istilah Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali beliau mengatakan minhum man yatrukul luba wa yashtaghilu bil kishr. Orang-orang semacam ini adalah orang yang sibuk memperhatikan kulit. Ya, yang dia perhatikan yang sibuk itu cuma kulitnya, sampulnya, casingnya, iya cuma sibuk dengan casingnya, iya bijinya, isinya kurang diperhatikan. Apalah arti spanduknya bagus, tapi isinya rusak. Wow, spanduknya menarik sekali dilihat Pak. Hadirilah atau jangan terlewatkan. Wah, kenapa kita terbelalak kita Pak? Ya? Iya. Wah, pokoknya undangannya menarik. Hati-hati isinya apa ini undangan. Betul tidak? Undangan banyak undangan, kumpul banyak kumpul. Hati-hati tertipu dengan casing. Iya, bungkusannya, wah, namanya bungkusan Pak. Ya, kalau isinya membahayakan. Nah ini istilah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya. Jadi yang penting isinya. Makanya ya saya menjadi setuju itu yang mengatakan kita lebih memilih botol misalnya Pak, ya botol tempat. Kemudian di dalamnya itu berisi minyak. Gambarnya di luar gambar babi. Tapi isinya tahu kita bahwa isinya ini minyak onta. Daripada gambarnya onta, isinya minyak. Nah, kira-kira pilih yang mana? Kalau tahu dua-duanya semacam itu, pilih yang mana? Iya, pilih yang gambarnya. Ya Allah, karena isinya. Hadirin rahimahullah ya, mungkin jangan contohnya jangan babi begitulah ya. Ya contohnya mungkin yang lainnya kotor mungkin yang tidak menarik begitulah ya. Yang tidak menarik. Ada gambarnya yang tidak menarik, tapi isinya menarik sekali. Kalau itu obat mujarab, oh kita ya nggak menarik cuman iya sampul aja. Wah yang ini isinya menarik sekali wah. Dibuat semacam itu sekarang yang bisa saja dibuat semacam apapun. Isinya ternyata membahayakan. Tentu ya kalau kita tahu itu tidak akan memilih yang membahayakan itu. Itu namanya istilah beliau ini yatrukul luba, meninggalkan biji, wa yashtaghilu bil kishr. Ya, isinya tidak dia ditinggalkan, tapi dia sibuk memperhatikan kulit-kulitnya itu. Hadirin rahimahullah. Ini Pak jam berapa ini Pak? Sudah hampir jam 6 ya. Oh ya, insyaallah ya. Ya Allah, hadirin rahimahullah ya, rasanya ya sulit, insyaallah kita bisa melanjutkan dan kalau tidak salah ada jadwal tarawih ya. Insyaallah sekali ini insyaallah saya masih ingin melanjutkan dengan tema ini Pak, karena beberapa ayat Allah belum saya mengkajinya dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di surah Luqman ayat 33, surah Fatir ayat 5, Al-Hadid ayat 14, ya At-Taubah 38 dan sebagainya dan seterusnya. Itu insyaallah dalam
insyaallah kita ini memasuki isyraq ya. Memasuki syuruk ini sebentar lagi. Jam berapa sekarang isyraq, Pak? Jam 6 lewat kayaknya ya. Ya, jam 6 lewat sekarang isyraq. Jadi kita insyaallah ya, sekalipun ada sebagian yang mengatakan isyraq itu tidak ada, ya sebenarnya bukan soal isyraqnya, itu hanya waktu. Ya, sholatnya itu yang dipentingkan ya. Kalau sholatnya Masya Allah kita paham ya, hadisnya sahih. Kalau di kitab Zinatul Asrar itu dibahas satu bab itu. Ada satu bab dalam Zinatul Asrar ya. Itu orang kalau di masjid begini dari subuh ya, kemudian tidak pulang sampai sholat isyraq itu, oh coba bayangkan, ayat ka'annahu ya, hajatan wa umratan tamatan ya. Iya 3 kali diulang. Masya Allah kita minimal Sabtu Minggu dalam seminggu, Masya Allah kita haji umrah. Nah, dan ini yang abadi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ini ya saya istilahkan hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang berlanjut ini hidangan. Tadi kita dihidangkan oleh Allah salat subuh. Ini sedang kita ambil hidangan ini taklim. Kita duduk bersama para malaikat. Masya Allah, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, 1000 jenazah kita mengiringi, 1000 sedekah kuda di jalan Allah. Fisabilillah. Nah, ini hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua cerdas. Kita mengambil hidangan itu. Karena ya kalau hidangan itu tidak diambil ya orang tersebut ya silakan saja. Nah, sebentar lagi hidangan akan datang, isyraq. Ya tinggal kita mau ambil atau tidak. Ya yang cerdas mesti mengambilnya. Namanya dihidangkan. Coba kalau hidangan di meja makan, penasaran kita Pak, udah coba ini, pengen coba yang lain, betul tidak? Sudah kenyang sebenarnya, tapi ada yang menarik lagi Pak. Pengen lagi nggak? Masih pengen lagi. Itu hidangan di meja makan. Bagaimana hidangan dari Allah Subhanahu wa taala? Nanti setelah isyraq jam 7 akan datang hidangan sholat duha. Betul. Seterusnya terus dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Mari sebisa mungkin Pak sampai Allah ya. Hadirin rahimahullah. Jadi sampai kita akhir hayat kita semacam itu terus kita ya Pak ya. Insyaallah semua husnul khatimah, semakin akhir kita semakin baik dan semakin baik di mata Allah Taala. Mungkin saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Dan wallahu a'lam selanjutnya apa tambahan ya pertanyaan Pak? 1, 2 barangkali. Oh ya Pak, silakan. Mudah-mudahan kedengaran. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Iya, terima kasih Pak. Saya ingat la'ala shawab itu ada orang berharta itu berharap-harap ya. Seperti yang kemudian orang berilmu dan orang pergi haji, itu semua bisa tertipu dengan ilmunya, dengan hajinya, dengan hartanya. Ya, karena dia menggunakan hartanya itu, Masya Allah sensitif sekali. Ibadah-ibadah yang disaksikan oleh orang lain memang sensitif. Ya, ikhlas kepada Allahnya ini. Jadi Allah nanti ketika menyidang orang tersebut, saya ya Allah ingin masuk surgamu ya Allah. Baik. Kenapa? Saya dengan harta saya sekian banyaknya. Ya, itu kan ya. Mengaku semacam itu. Saya dengan harta saya ya Allah. Allah Maha tahu. Bukankah engkau dulu dengan harta kekayaanmu itu infak dengan hartanya itu ingin ini. Apa kata Allah? Kau hanya bukan untuk aku, bukan karena aku, tapi karena orang. Silakan kau minta pahalanya kepada orang itu. Itu yang saya ingat dalam bacaan semacam itu. Sama Pak, orang haji, pulang pasti sama orang Pak Haji, Bu Hajah, itu kan? Iya, tapi lihat, ya Allah ya, bukan di mata Allah tidak haji, Masya Allah, naudzubillah, itu Pak Haji, orang tawaf, itu dari sekian banyak orang tawaf, wallahu a'lam yang betul-betul pulang itu dia orang yang ahli tawaf itu berapa? Dari sekian banyak orang, berjuta-juta orang tawaf itu. Makanya sehari semalam saja kalau normal Masjidil Haram itu tawaf itu bisa ratusan ribu orang kan. Musim haji.
Ya, bisa ratusan ribu orang atau mungkin musim umroh pun sebanyak itu terus menerus sehari semalam itu Pak. Tapi dalam hadis dikatakan tawaf Masjidil Haram, Ka'bah itu tidak akan lepas dari 6.000 orang tawaf sehari Pak. Coba bayangkan lihat orang tawaf itu berapa puluh ribu. Tapi yang betul-betul dianggap tawaf itu ya 6.000, bisa lebih. Bukan harus 6.000, bukan. Tapi tidak kurang dari 6.000. Coba bayangkan, berarti kan banyak yang tidak tawaf sebenarnya walaupun dia tawaf. Jadi ketika dia datang di hadapan Allah, ya Allah, saya ingin masuk surgamu ya Allah. Saya berhak dengan surgamu ya Allah. Alhamdulillah. Iya, baik. Kenapa kau ingin masuk surgamu? Dengan hajiku ya Allah. Kenapa? Karena Nabimu bersabda, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Saya ingin masuk surgamu dengan hajiku. Kata Allah, kau haji bukan untukku. Atau kau haji dengan harta haram. Mardud. Makanya haji itu ada mabrur, makbul, mardud. Nah, kalau mardud ya ini Pak, nanti tidak ada penonton dia. Orang ceramah, orang berilmu, orang baca Quran. Wah, indahnya bacaan Al-Quran. Wah ya, indahnya bacaan Al-Quran itu jadi imam. Wah, itu sensitif itu. Di sini sebenarnya dibahas begini Pak. Ya, kalladhi yakunu himmuhu fi shalah maksuran ala tashihi makharijil huruf. Seperti orang-orang di dalam sholat hanya mementingkan fasihnya bacaan daripada huruf-huruf Al-Quran yang dibaca. Cuma sebatas itu. Jadi fasih bacaannya bagus, banyak hafal dia. Tapi apa? Ila ghairi dzalika min madakhilin la tattadihu illa bi tafsilil farqi wa darbil amthilah. Jadi kekhusyuannya tidak ada, tadabbur maknanya tidak ada. Kemudian dia perhatikan itu. Makanya dia sensitif ya Allah ya Allah ya. Ya sudah, kalau nanti di hadapan Allah ingin masuk surga dengan ilmunya, dengan ceramahnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sholatnya, Allah akan mengatakan semacam itu. Ya Allah, makanya sensitif sekali ya. Kemudian hadirin rahimahullah, apalagi saya pernah membaca satu hadis Nabi SAW bercerita, ada orang di hadapan Allah Taala, orang ini hidup 500 tahun. Orang ini hidup 500 tahun itu ibadah seluruhnya, diisi dengan ibadah. Nah kemudian ini pentingnya memohon rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan rahmat. Kita bisa segala sesuatu kenikmatan itu dunia akhirat itu dengan rahmat Allah. Makanya jangan Allah ya, mohon maaf ya, saya mohon waktu menjelaskan ini dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.